Kisah dimulai ketika R yang berumur 13 tahun baru saja pulang sekolah. Mendapati rumah dalam keadaan sunyi, R segera masuk ke dalam dan seketika terkejut melihat Vita, sang kakak ipar, terbujur kaku dalam posisi menggantung di dalam kamarnya. R langsung berteriak memanggil-manggil ibunya. Sang ibu berinisial S berusia 55 tahun segera mendatangi suara teriakan dari R. S kaget dan terkejut melihat posisi daripada sang menantu, lantas berteriak-teriak meminta pertolongan dari warga di sekitarnya. Seorang warga kemudian bergegas menjemput suami korban yang saat itu sedang bekerja di kebun. Suami korban dan keluarga saat itu terlihat sangat bersedih karena melihat Vita tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Bapak mertua korban yang bernama Arya juga dijemput dari tempatnya bekerja di dalam hutan sebagai pencari pakis. Saat sampai di rumah, dia melihat begitu banyak warga yang berkerumunan di sekitar rumahnya. Melihat sang menantu sudah tidak bernyawa, Arya hendak menurunkan tali yang ada di leher korban, namun dicegah oleh warga yang lainnya. Mengapa warga mencegah Arya menurunkan tubuh menantunya? Sebenarnya apakah yang terjadi? Berikut kisah lengkapnya. Warga sekitar akhirnya banyak yang berkumpul. Warga mulai berbisik-bisik, dan akhirnya para warga pun curiga dengan kondisi kaki korban yang menyentuh lantai. Para warga akhirnya setuju untuk memanggil petugas kepolisian. Melalui olah TKP, didapati kematian korban yang tidak wajar. Ternyata tangisan sang suami, ibu mertua, dan kakak ipar hanyalah sebuah sandiwara. Karena melalui penyelidikan kepolisian, didapati fakta bahwa mereka bertiga adalah pelakunya. Setelah melakukan pengembangan kasus, akhirnya para pelaku mengakui telah membunuh Vita. Suami korban sekaligus tersangka mengaku kesal dengan tingkah korban yang tidak mau membuatkannya kopi. Vita dan suami berkenalan lewat media sosial. Vita tinggal di Lombok Timur, sedangkan suaminya MR berusia 22 tahun tinggal di Lombok Tengah. Namun baru berkenalan selama seminggu, MR lalu membawa Vita untuk tinggal di rumahnya. Dikarenakan Vita sudah putus sekolah, akhirnya mereka pun dinikahkan. Mereka menikah pada tahun 2021 silam. Namun pernikahan ini tidak tercatat di negara karena Vita saat itu belum cukup umur. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah keluarga MR. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, MR bekerja sebagai pencari pakis. Kemudian Vita bertugas menjualnya ke pasar. Dalam menjalani bahtera rumah tangganya, Vita adalah menantu kesayangan bagi bapak mertuanya. Sang mertua lelaki sudah menganggap Vita sebagai anak kandungnya sendiri. Mendapat perlakuan yang istimewa tentu membuat Vita sangat senang. Vita juga akan cepat bergerak ketika Pak Arya, sang bapak mertua, memanggilnya. Hal ini ternyata menimbulkan kecemburuan bagi sang istri, yaitu ibu mertua Vita. S sebagai ibu mertua mencap Vita sebagai anak pemalas, tidak tahu diri, dan susah diatur, bahkan suka melawan. Mendapat perlakuan kasar dari ibu mertua, Vita berusaha untuk bersabar. Namun kesabaran Vita akhirnya tak dapat ditahan manakala mendapati kenyataan jika suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Vita pun pulang ke rumah orang tuanya.
Saat pulang ke rumah orang tuanya inilah Vita menceritakan alasannya pulang. Namun, MR berkali-kali mengajak Vita untuk kembali bersamanya. Rayuan MR tidak dapat ditolak oleh Vita lagi, manakala didapati ternyata dirinya sedang mengandung 2 bulan. Mungkin sang suami akan setia jika sudah hadir seorang anak. Begitulah pikiran Vita. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Sebagai seorang suami, MR menganggap Vita perempuan pemalas, tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Kerjanya hanya berbaring sambil main HP. Menurut pengakuan MR, dirinya semakin emosi ketika Vita tak mau membuatkannya secangkir kopi. Dari situlah timbul niat tersangka untuk menghabisi korban. MR sempat memberitahukan rencana tersebut kepada sang ibu. Bukannya melarang, sang ibu malah mendukung rencana bejat sang anak. Bahkan, sang ibu ikut turut sebagai pelaku. Pada tanggal 1 Januari, MR ingin menjalankan aksinya, namun gagal karena kondisi rumah ramai akibat perayaan malam tahun baru sebelumnya. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Januari, MR ingin menjalankan aksinya lagi, namun kembali gagal karena Vita pergi wisata dengan para tetangga sebagai momen tahun baru. Hingga didapati tanggal yang pas, yaitu tanggal 3 Januari. Pagi itu, agar aksinya berjalan mulus, MR segera mengantar sang ayah untuk pergi bekerja ke hutan. Arya yang sangat menyayangi menantunya dianggap akan menjadi batu sandungan jika berada di dalam rumah. Saat mengantar sang ayah, MR beralasan tidak bisa ikut mencari pakis karena ingin melihat buah durian yang lokasinya berbeda dengan sang ayah mencari pakis. MR pun segera pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, MR mengajak sang kakak untuk menjalankan aksinya tersebut. Rencana pun akhirnya dijalankan. MR mencekik Vita menggunakan tangan, sedangkan sang kakak mengikat kaki Vita menggunakan tali. Sang ibu segera bergegas ke dapur untuk mengambil tali untuk menjerat leher Vita. Setelahnya, mereka menyusun skenario dengan menggantung tubuh Vita agar terlihat seperti melakukan bundir. Usai menjalani aksinya, sang suami dan kakak segera keluar rumah, berpura-pura bekerja ke hutan, sementara sang ibu berada di sekitar halaman rumah agar dirinya dilihat oleh tetangga bahwa dia ada di luar, hanya ada Vita yang di dalam rumah seorang diri. Namun, kejahatan tersebut akhirnya terbongkar karena warga mendapati posisi Vita yang tidak wajar. Para tersangka akan dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Berita ini saya sadur melalui berbagai media online, di mana netizen banyak yang berkomentar. Jika tidak suka, kembalikan saja ke orang tuanya. Kenapa harus dibunuh? Di sana masih ada keluarganya yang akan menerima, mengurus, dan menyayanginya. Duka terdalam saya ucapkan kepada keluarga Vita. Semoga para pelaku mendapat hukuman yang seberat-beratnya. See you.